Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telah lebih lanjut teori tentang Sanji yang membuktikan diri sebagai sayap monster trio yang setara setelah peningkatan kekuatannya. Konsep monster trio dan posisinya. Sejak awal petualangan di Grand Line, Luffy, Zoro, dan Sanji secara kolektif dikenal sebagai monster trio. Tiga anggota terkuat bajak laut topi jerami yang secara konsisten menghadapi musuh-musuh terberat setelah kapten mereka. Meskipun diakui kekuatannya, seringkali ada perdebatan di kalangan penggemar mengenai posisi Sanji dibandingkan dengan Luffy dan Zoro, terutama dalam hal kekuatan fisik dan pencapaian dalam pertarungan melawan musuh-musuh utama ARC. Peningkatan kekuatan Sanji di Onigashima sebagai titik balik. Pertarungan melawan Queen di Onigashima secara signifikan meningkatkan status Sanji dalam monster trio. Kebangkitan faktor garis keturunannya dan exoskeleton memberinya daya tahan superhuman, mampu menahan serangan yang menghancurkan tanpa cedera serius. Kecepatan dan kekuatan yang melampaui batas, menunjukkan peningkatan drastis dalam kecepatan gerak dan kekuatan tendangan. Kemampuan regenerasi, pulih dari luka parah dalam waktu singkat. Kemenangan Sanji atas salah satu komandan terkuat bajak laut binatang buas membuktikan bahwa ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Zoro, yang mengalahkan King. Cara Sanji akan terus membuktikan kesetaraannya. Setelah peningkatan kekuatannya, ada beberapa cara di mana Sanji akan terus membuktikan dirinya sebagai anggota monster trio yang setara, menghadapi musuh tangguh di arc mendatang. Dalam arc-arc selanjutnya, Sanji kemungkinan akan ditugaskan untuk menghadapi musuh-musuh kuat yang setara dengan lawan yang dihadapi Luffy dan Zoro. Kemenangan atau bahkan pertarungan yang sengit melawan musuh semacam itu akan semakin mengukuhkan posisinya. Kontribusi krusial dalam pertempuran besar. Dalam konflik skala besar melawan pemerintah dunia atau Yonko lainnya, Sanji akan memainkan peran penting, menunjukkan kemampuannya untuk mengubah jalannya pertempuran dengan kekuatan, kecepatan, dan kecerdasannya. Pengembangan teknik bertarung lebih lanjut. Sanji akan terus mengembangkan Diable Jambe dan memanfaatkan kemampuan genetiknya untuk menciptakan teknik-teknik baru yang lebih dahsyat dan serbaguna, sejajar dengan perkembangan haki Luffy dan teknik pedang Zoro. Kerja sama tim yang efektif. Monster trio seringkali bertarung secara terpisah, tetapi ketika mereka bekerja sama, mereka adalah kekuatan yang tak terhentikan. Sanji akan menunjukkan kemampuannya untuk berkoordinasi dengan Luffy dan Zoro dalam menghadapi ancaman yang sangat besar. Peran bertarung yang krusial. Meskipun fokusnya sering pada pertarungan, kecerdasan, ketenangan, dan kemampuan observasi Sanji juga akan memainkan peran penting dalam membantu kru mengatasi rintangan dan memecahkan masalah, menunjukkan bahwa kontribusinya melampaui kekuatan fisik semata. Implikasi naratif. Membuktikan kesetaraan Sanji dalam monster trio akan memperkuat dinamika kru topi jerami dan menunjukkan bahwa Luffy memiliki dua sayap yang sama kuat untuk mendukungnya dalam perjalanannya menjadi Raja Bajak Laut. Ini juga akan memuaskan para penggemar yang telah lama menantikan pengakuan penuh atas kekuatan Sanji dan perannya yang tak tergantikan dalam kru. Seiring cerita mendekati klimaks, kesetaraan monster trio akan menjadi semakin penting dalam menghadapi musuh-musuh terkuat di dunia.